Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafia dengan NIM 250064142. Di video ini saya akan menjelaskan poster yang saya buat tentang 5 fungsi bimbingan dan konseling. Materi ini penting untuk kita, terutama di lingkungan sekolah, karena fungsi BK sebenarnya sangat luas dan sangat bermanfaat bagi siswa. Banyak orang yang berpikir bahwa BK hanya berkaitan dengan siswa yang sedang mengalami masalah. Padahal BK justru hadir untuk membantu semua siswa, baik yang sedang menghadapi masalah, yang sedang berkembang, maupun yang hanya butuh arahan. Maka dari itu, 5 fungsi ini menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yuk kita masuk ke penjelasannya. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan BK untuk membantu siswa memahami berbagai aspek pada dirinya maupun lingkungannya. Fungsi pemahaman meliputi pemahaman tentang potensi diri, perasaan, sikap, cara belajar, nilai-nilai yang dianut, serta kondisi lingkungan keluarga dan sosialnya. Kenapa sih pemahaman itu penting? Karena banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri. Misalnya, dalam memilih jurusan, merencanakan masa depan, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, atau memahami cara belajar yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Kemudian, dalam implementasinya, fungsi pemahaman dilakukan melalui layanan seperti konseling individual, angket minat, observasi, wawancara, dan berbagai teknik asesmen lainnya. Melalui proses ini, siswa bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa dirinya dan apa sih kebutuhannya. Kemudian, fungsi pemahaman menjadi dasar dari fungsi-fungsi lainnya, karena ketika siswa sudah paham terhadap dirinya, ia bisa membuat pilihan yang lebih tepat dan menghindari berbagai masalah di masa depan. Fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini bertujuan untuk membantu siswa menghindari kemungkinan munculnya masalah, baik masalah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah yang berkaitan dengan masa depannya. Kemudian, pencegahan dilakukan dengan memberikan informasi, pengarahan, pembinaan, dan berbagai kegiatan yang membantu siswa menghindari perilaku atau situasi yang dapat merugikan dirinya sendiri. Contohnya, seperti penyuluhan tentang manajemen waktu, informasi tentang cara belajar yang efektif, bimbingan tentang pergaulan sehat, pencegahan bullying, dan masih banyak lainnya. Dengan memahami hal tersebut sejak awal, siswa bisa lebih siap menghadapi tantangan dan tidak mudah terjatuh pada masalah. Jadi, fungsi pencegahan ini penting untuk membangun perilaku positif dan kebiasaan baik pada siswa. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Fungsi ini berfokus pada upaya membantu siswa dalam mengatasi masalah yang sudah terjadi. Masalah yang dihadapi siswa bisa sangat beragam, mulai dari kesulitan belajar, masalah emosi, konflik dengan teman, tekanan dari rumah, sampai kebingungan dalam menentukan arah masa depannya. Kemudian, dalam fungsi ini, guru BK berperan sebagai konselor yang membantu siswa memahami masalahnya, mencari penyebabnya, dan menemukan alternatif dan solusi yang sehat dan realistis. Pengentasan biasanya dilakukan melalui konseling individual, konseling kelompok, atau layanan mediasi. Fungsi ini sangat penting karena
Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh siswa sendirian. Ada situasi di mana siswa butuh bantuan profesional untuk meredakan perasaannya, mengatur kembali pola pikir, atau mencari strategi bagaimana masalah tersebut selesai. Tujuan pengentasan untuk memfasilitasi agar siswa bisa menemukan keputusan yang tepat bagi dirinya. Fungsi yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini menekankan bahwa BK tidak hanya bekerja ketika ada masalah, tetapi juga berperan dalam membina siswa yang sudah memiliki kualitas positif. Pemeliharaan berarti menjaga hal-hal baik yang sudah dimiliki siswa, seperti kedisiplinan, motivasi, belajar, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan berarti membantu siswa untuk semakin maju dan berkembang dalam potensi yang dimilikinya. Misalnya, siswa yang memiliki bakat tertentu diarahkan untuk mengikuti kegiatan yang mendukung bakat tersebut. Atau siswa yang sudah memiliki kebiasaan belajar yang baik diberikan apresiasi dan dorongan agar terus mempertahankannya. Fungsi ini membantu siswa agar tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga pada pencapaian dan potensi positifnya. Fungsi terakhir adalah fungsi advokasi. Fungsi ini berhubungan dengan perlindungan terhadap hak siswa. Guru BK memiliki peran untuk membantu siswa ketika mereka menghadapi hambatan atau perlakuan yang tidak adil. Advokasi bisa meliputi pendampingan siswa yang menjadi korban perlakuan tidak menyenangkan atau bully, membantu siswa menyuarakan kebutuhannya, atau menghubungkan siswa dengan pihak-pihak terkait agar hak-haknya tetap terpenuhi. Advokasi juga bertujuan memastikan bahwa lingkungan sekolah aman, nyaman, dan mendukung pengembangan siswa. Dengan adanya fungsi advokasi, siswa merasa memiliki pihak yang berpihak kepadanya dan siap membantu ketika mereka menghadapi kesulitan yang berkaitan dengan hak belajar dan kesejahteraannya di sekolah. Dari kelima fungsi ini, kita bisa melihat bahwa BK itu sebenarnya sangat luas dan sangat membantu siswa. Bukan hanya tempat curhat atau pemanggilan, tetapi tempat di mana siswa dibantu untuk memahami diri, mencegah masalah, mengatasi masalah, mengembangkan diri, dan mendapatkan perlindungan. Lewat poster yang saya buat, saya ingin menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah ruang yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin membuat kita paham bahwa perjalanan sebagai siswa bukan perjalanan yang harus dijalani sendirian. Ada BK yang siap membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.